Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat ya. Hai, minasang, watashi wa Nur Silawati desu. Demo Nuru yonde kudasai ne. Oke, minasang, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kunci sukses wawancara di perusahaan Jepang. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak yuk video penjelasannya. Hai, hajimemashou! Seperti yang kita ketahui, sebelum kita masuk ke sebuah perusahaan, biasanya kita akan melewati beberapa tahap seleksinya terlebih dahulu. Salah satunya yaitu tahap interview, atau dalam istilah Jepangnya yaitu mensetsu. Nah, buat kamu yang mau masuk kerja ke perusahaan Jepang, kamu wajib tahu nih, apa aja sih hal-hal yang harus kamu perhatikan pada saat mensetsu atau interview di perusahaan Jepang? Pas banget nih, aku udah punya rangkuman 7 kunci sukses mensetsu di perusahaan Jepang buat kamu. Langsung aja nih, yang pertama, persiapkan dirimu jauh-jauh hari supaya pas hari H kamu nggak grogi. Siapin juga jawaban-jawaban kamu ya. Nah, kalau kamu perlu dokumen, jangan lupa siapin juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Termasuk persiapkan juga nih pakaian apa yang akan kamu pakai nanti. Intinya persiapkan mental dan juga kerapihan penampilan kamu ya. Yang kedua, pastikan kamu datang tepat waktu ya. Ya paling lambatnya 10 menit sebelum waktunya kamu udah harus standby di ruang tunggu interview ya. Karena orang Jepang itu sangat mengutamakan kedisiplinan. Jadi kalau misalkan belum apa-apa aja kamu udah telat, wah itu udah bisa dipastikan kamu udah gagal total ya guys. Yang ketiga, pada saat memasuki ruangan interview, ada beberapa etika yang perlu kamu pahami. Misalnya, mengetuk pintu sebanyak 3 kali ketukan dan tunggu sampai kamu dipersilahkan untuk masuk. Setelah itu, jangan lupa bilang permisi atau shitsuresimasu. Lalu, kamu masuk dan berbalik menutup pintu secara pelan-pelan. Ya, betul banget. Di Jepang, membuka dan menutup pintu juga ada etikanya loh. Yang keempat, setelah kamu menutup pintunya, sebaiknya kamu menghadap ke pewawancara dan membungkuk. Lalu barulah kamu berjalan ke sisi kiri kursi, kemudian kamu mengucapkan Yoroshiku onegai shimasu. Lalu membungkuk lagi 30 derajat ya. Ingat, jangan duduk sebelum kamu dipersilahkan untuk duduk ya. Yang kelima, pada saat kamu membungkuk atau ojiki, disarankan melakukan ojigi 30 derajat ketika di awal dan ojigi lebih dari 45 derajat ketika selesai wawancara. Tapi ingat ya, jangan membungkuk sambil bicara. Nah, selanjutnya yang keenam, perhatikan cara duduk, jangan bersandar, jaga sikap tubuh, dan jangan memainkan tangan ataupun kaki kayak misalnya kayak gini. Ya intinya kamu itu harus duduk tegak tapi tetap rileks, begitu ya. Nah, buat para pria, cara duduknya itu masing-masing tangan ada di atas masing-masing lutut kayak gini. Sedangkan kalau untuk wanitanya itu meletakkan kedua tangan di atas pangkuannya kayak gambar yang ini. Yang terakhir, yang jelas kamu harus bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan rileks, santai, dan jangan grogi ya. Dan pastikan juga kamu sudah menggunakan bahasa yang sopan. Kalaupun kamu mau menyerahkan dokumen, sebaiknya kamu serahkan dengan kedua tangan kamu ya. Dan setelah itu, di akhir wawancara jangan lupa ucapkan terima kasih dan membungkukkan badan sambil duduk. Setelah itu barulah kamu berdiri dan membungkukkan badan lagi. Ingat, ojigi yang terakhir itu lebih dari 40 derajat ya. Nah, jangan lupa pamit sambil bilang permisi ketika hendak meninggalkan ruangan. Tutup lagi pintunya dengan pelan-pelan ya. Ingat, tetap jaga sikap kamu sampai kamu benar-benar keluar dari area perusahaan tersebut. Nah, itu dia 7 kunci sukses mensetsu di perusahaan Jepang. Tapi guys, sebenarnya selain 7 hal tadi, aku juga masih punya 2 tips and trik tambahan khusus buat kamu loh.
Tahu nggak sih, Mensetsu perusahaan Jepang itu biasanya mementingkan penilaian Daichi Insho atau kesan pertama loh. Jadi dari buka pintu, cara kamu masuk ruangan, cara kamu nutup pintu, postur jalan, postur duduk, nada bicara, dan sebagainya, semua itu dinilai loh guys. Jadi perhatikan hal-hal ini pada saat Mensetsu ya. Bahkan fun fact-nya, ada orang yang udah lulus N2 tapi justru malah kalah sama yang baru lulus N3 hanya karena etikanya pada saat Mensetsu. Jadi memang selain skill bahasa, manner juga nggak kalah penting loh guys. Maka dari itu aku punya 2 tips jitu buat kalian nih. Nah, tips yang pertama, banyak-banyak latihan Mensetsu supaya nggak belibet. Misalnya dengan ngobrol sama diri kita sendiri nih di depan kaca atau di depan kamera nih. Ngobrol sama diri sendiri seolah-olah kita tuh lagi interview gitu. Nggak apa-apa, seolah-olah kita tuh menginterview diri kita sendiri. Memang harus begitu, biar lebih luas gitu. Lidah kita tuh biar nggak belibet. Kita tanya jawab sama diri sendiri. Nah, tips yang keduanya, kalau Mensetsu via online, pastikan baterai laptop kalian itu penuh ya. Sinyal kalian juga pastikan itu harus bagus, kuota juga harus aman, background meeting kalian juga harus rapi, nggak boleh asal-asalan walaupun online. Nah, minasang, setelah semua penjelasan tadi, mungkin beberapa dari minasang masih ada yang penasaran nih. Sebenarnya pertanyaan apa aja sih yang akan ditanyakan oleh pewawancara? Nah, yang jelas nih, pastinya kalian akan diminta Jikosokai dulu ya. Dan sekedar tips nih, ada 3 poin penting yang harus kalian jelasin pada saat Jikosokai. Yang pertama, perkenalkan nama kalian sendiri. Tapi ingat ya, karena nama-nama orang Indonesia itu asing di telinga orang Jepang, jadi usahakan pada saat menyebutkan nama kalian itu pelan-pelan aja ya. Kayak misalnya, Watashi wa Nuru Shirawati desu gitu. Pelan-pelan kalau perlu dieja ya, dan ejaannya itu sesuai dengan ejaan Jepang. Jadi Nur Silawati itu diejanya Nuru Shirawati, seperti itu. Atau enggak Nuruto Omoshimasu, kayak gitu ya minasang. Nah, yang kedua, sebutkan pekerjaan kalian yang sebelumnya kalau kalian pernah bekerja sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan kalian baru pertama kali melamar pekerjaan, kalian sebutkan saja kalian dari universitas mana, lulusan dari sekolah apa, kayak gitu ya, dan jurusan apa, seperti itu. Nah, poin yang ketiga, tutup Jikosokai kalian dengan memberikan antusiasme kalian terhadap perusahaan tersebut. Misalnya dengan mengatakan, saya berharap bisa mengembangkan potensi saya dan berkontribusi di perusahaan ini. Seperti itu ya minasang. Terus selain Jikosokai biasanya ditanyain apa lagi ya? Nah, berdasarkan sumber yang aku baca, biasanya pertanyaannya tuh sebenarnya cukup ringan minasang. Misalnya pertanyaan tentang apa sih yang kamu sukain tentang Jepang gitu, atau enggak impian kamu tuh apa gitu, yume wa nan desu ka, impian kamu apa, atau juga kadang menanyakan hobi, shumi wa nan desu ka gitu. Sesimpel itu. Ya, emang sesimpel itu. Biasanya memang pertanyaan-pertanyaan simpel seperti ini sering diajukan buat menguji kamu nih sebenarnya nyambung nggak sih kalau diajak ngobrol pakai bahasa Jepang gitu. Karena kan kita ini kan orang non Jepang ya, yang mungkin belum tentu nyambung gitu kalau diajak ngobrol pakai bahasa Jepang gitu. Dan dari pertanyaan simpel ini juga sebenarnya mereka bisa menilai nih kemampuan bahasa Jepang kamu tuh sejauh mana dan skill bahasa Jepang kamu juga sejauh mana gitu intinya ya. Nah, FYI aja nih, biasanya beberapa perusahaan Jepang juga menanyakan Jiko PR loh. Waduh, apa nih Jiko PR? Jadi, Jiko PR itu mempromosikan diri sendiri atau mengiklankan diri kita sendiri dengan menceritakan diri kita itu seperti apa sih gitu. Dan ya misalnya prestasi atau goals apa sih yang udah pernah kita capai, terus kelebihan apa aja sih yang ada dalam diri kita gitu. Tapi intinya hal-hal menarik dari diri kita yang tentunya berkaitan dengan pekerjaan yang sedang kita lamar nih. Intinya kita tuh memberikan kesan bahwa kita tuh punya value loh gitu, kita tuh punya potensi loh yang sesuai sama bidang ini, yang sesuai sama perusahaan ini butuhkan gitu. Nah, biasanya Jiko PR ini ditutup dengan kata-kata
kayak gini nih minasang. Oleh karena itu saya yakin saya akan sangat cocok bekerja di perusahaan ini dengan posisi ini. Seperti itu ya misalnya. Nah, kalau misalkan kamu mau tahu lebih banyak lagi nih soal contoh kalimat-kalimat Chiko PR itu seperti apa, kamu bisa cari tahu di web tenshoku.mynevi.jp ya. Di situ situs web resmi Jepang yang menyediakan banyak banget informasi seputar perekrutan perusahaan Jepang. Jadi pastinya kalian bisa dapat banyak ilmu dari situ. Hai minasang, itu dia pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap semangat dan sukses selalu. Semoga kalian semua diterima di perusahaan Jepang idaman kalian. Hai, arigatou gozaimashita, mata ne!